Nah, contoh yang kelima saya hanya kerjakan sepotong karena prinsipnya sama aja dengan yang 4. Pakai ciluk ba aja. Oke, Hans merayap. Ini karena gampang, kita gambar aja ya. Ilustrasi. Ini si Hans dari kiri ke kanan merayap di sini. Grace ada di sini gitu ya. Ini tuh nama mahasiswa SITHR tahun 2011. Iya, di kelas pacaran aja ya udah jadiin. Oke, kita lihat si Hans merayap. Dia nggak discrete gini ya, sebenarnya merayap. Saya gambarnya discrete aja. Merayap. Nah, kapan ngelihat mereka saling melihat? Nah, kalau apa? Udah berada di garis singgungnya, betul? Kalau belum, nggak kelihatan kan? Kehalangan ini. Kehalangan lengkungannya. Nah, jadi tentukan jarak keduanya saat pertama kali saling melihat. Jadi kalau saling melihat, ini harus berada di titik singgung yang melalui titik ini. Sama dengan contoh 4 kemarin. Tinggal kita menentukan titik singgungnya. Ini titik 4,0, titik singgungnya mau dicari. Nah, jadi penyelesaiannya gitu aja, sama dengan nomor 4. Mencari titik singgung kan yang nomor 4. Kalau nomor 4 mencari persamaan garis singgungnya. Kalau yang ini hanya mencari titik singgungnya aja. Enggak, mencari jaraknya ya. Setelah dapat titik singgungnya, jaraknya dihitung. Oke, begitu saja. Lihat contoh 4 untuk menjawabnya. Lanjut. Tunjukkan kurva ini, grafik ini, dan grafik ini berpotongan tegak lurus pada sebuah titik di interval ini. Coba dihitung dulu dalam hati. Kapan mereka berpotongan? Kalau X-nya berapa? Saya buka aja dari sini. Kita cari titik potongnya dulu. Gitu ya. Nih, ini yang sin, yang biru, yang ungu itu cos. Nah, titik potongnya. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Ngobrolnya sampai ke sini suaranya. Oke. Oh ya, sebentar sebelum mencari titik potongnya. Dua buah kurva, ini kan lengkungan dikatakan tegak lurus, itu perjanjian definisinya. Kalau garis singgungnya saling tegak lurus ya. Jadi ini garis singgung terhadap yang pink, yang ungu, yang ini garis singgung terhadap yang biru. Nah, berpotongan, kalau berpotongan kedua garis singgungnya berpotongan tegak lurus, disebut kurvanya saling tegak lurus. Selanjutnya, kita cari dulu titik potongnya. Bisa ya langsung nih. Ini sama dengan ini. Cos sin X sama cos X. Jadi X-nya pi per 4. Atau kalau mau sin X sama cos X dibagi cos X, tangan X sama dengan 1, X-nya pi per 4. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung kemiringan garis singgung dari kurva yang ke-1 dan kurva yang kedua di titik pi per 4. Kalau saling tegak lurus, kemiringannya dikalikan hasilnya berapa? Nah, udah. Gitu ya, soal gini mah menghina anak FTI ya. Turunannya, masukkan turunannya di pi per 4. Yang ini saya sebut F, yang ini G. Itu. Nggak jalan tuh. Butut deh. Oke, lanjut. Nah, ini di silabus itu untuk minggu depan. Jadi kita akan lanjut dengan tutorial yang baru. Jadi nanti Jumat tinggal sebagian aja. Ini udah 8.20, cuma sekitar 40 menit aja. Coba saya akan bahas ini.
ambil aja dulu gini. Kalau saya nggak kayak si Levina ngambilnya satu-satu. Saya mah ambil aja langsung banyak. Oke, kita isi ini. Silakan diisi ini apa? Limit apa? Apa? Hah? F, C. Min F, C dibagi H gitu ya. Karena turunan di titik C. Kalau turunan di titik X ya Fx tambah H min Fx dibagi H. Ini apa? Sama aja ya. Ngapain ini? Hah? Sama aja. Ini apa? F aksen A sama dengan limit H mendekati 0. Ini A ya, A. A ditambah H min F. A dibagi H. Sama aja. Ini contoh fungsi yang kontinu tapi nggak punya turunan, itu mutlak X. Udah dibahas di kelas. Lewat aja. Rumus pembagian apa? Perkalian dulu. Nggak ada U dan V, di sini adanya F dan G. Tambah kurang? Tambah. Ya udah tambah. Kalau kelas yang bagus itu enak. Saya lupa, tinggal tanya aja ke mahasiswanya. Di aksen X sama dengan kali bawah kurang. F-nya tetap, yang bawah yang diturunkan. Ini artinya GX kali GX ya. Jangan diartikan G dari X kuadrat, bukan. GX kali GX. Boleh juga nulisnya gini. GX dikurung gitu, kuadratnya sama aja. Ya, biasanya gitu. Ngebut aja ya. Ambil lagi. Takut ada yang lupa, pampang juga lah. Apa? Cos X min sin X. Kalau lupa lihat yang di catatannya ya. Apa? Tar, yang di belakang saya mau nanya. Itu, kamu, hari batik ya hari ini ya? Aduh, nggak lupa pakai batik. Itu, kamu yang kacamata, itu batik bukan ya? Yang kuning hitam, kuning atau apa ya? Siapa itu? Lihat sini, lihat saya, kacamata. Kamu. Turunan second apa? Biar dia aja. Kalau nggak bisa tukeran bajunya. Kita salinnya cepat. Orang belum lihat udah ketukar. Kayak yang di itu. Kayak di ada yang bisa juga second X. Ngintip catatan saya ya dulu, baru ngejawab. Enggak? Hah? Kamu ngintip dari catatan saya ya? Enggak? Ya udah, berarti bagus. Kalau lupa gimana? Ya jangan lupa second itu ini 1 per cos X. Masukin ke rumus pembagian kayak ini. Nanti ketemu ini. Ya. Kalau sin sama cos nggak boleh lupa. Kalau tangan lupa, tulis sin per cos. Turunin pakai rumus pembagian. Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Ini soal gampang-gampang nih. Oh ya, ini catatannya nanti saya kasih PDF-nya ya. PDF-nya nanti dikasih kalau ini. Ketularan si Levina dikasih PDF-nya. Kalau saya
tutorialnya pelan-pelan aja. Kalau Levina saya bilang harus selesai bahannya. Kalau enggak dipecat. Iya. Jadi dia agak cepat kalau tutorial. Apaan? Salah, sorry. Sebentar. Kita pampang definisinya. Karena nanti mau dipakai juga di nomor 4. Jadi videonya kalau ditonton, lama itu, nggak muncul-muncul. Oke, turunan itu rumusnya bisa ini, bisa ini. Udah paham belum? Kalau nggak saya gambar. Gambar aja, saya nggak yakin. Kalau yang ke satu itu kita ngelihatnya gini, turunan di titik A itu adalah kita ngelihat ini A ditambah H, katakan grafik fungsinya seperti ini. Y sama dengan Fx. Maka F aksen A itu turunan di A atau kemiringan garis singgung di A itu adalah kita ngitungnya nilai fungsi di A tambah H. Nilai fungsi di titik A tambah H dikurangi nilai fungsi di A dibagi H. Tapi titik A tambah H-nya ini bergerak menuju A itu atau H-nya menuju 0. Ya. Kalau yang kedua sama aja, cuma notasinya aja. Ini A ya. Yang sebelah kanannya dinamakan X, itu mau dinamakan T, mau dinamakan P, mau dinamakan O, boleh aja ya. Asal jangan W aja. W itu hanya untuk teorema nilai antara aja. Karena rada susah. Sama aja. Kalau kita lihat rumusnya kayak yang di atas, berarti ini nilai fungsi di X dikurangi nilai fungsi di A dibagi lebarnya ini, lebar. Ini ya, ini lebarnya H, ini lebarnya X kurang A. Jadi ditutup juga rumus ininya, kalian harus bisa merumuskan kembali. Kemudian titik ininya tadi, ini H menuju 0, artinya titik ini menuju ke sana. Kalau H-nya menuju 0. Di sini X-nya menuju ke A. Gitu ya. Oke, katanya suruh hitung F aksen A, A-nya ini, Fx ini memakai kedua definisi di atas. Kita hitung pakai yang ke satu dulu. F aksen A-nya min 3, itu ya, saya masukkan. Sama dengan limit H mendekati 0, F berapa? A tambah H, min 3 tambah H, itu ya. Dikurangi F, min 3 dibagi H. Kita hitung aja. Fungsinya adalah ini 2x kuadrat tambah x. Jadi 2 kali min 3 tambah H kuadrat ditambah X dikurangi, nulisnya di mana ya? Sebentar, nulisnya. Yang ini membuat masalah ke kita, jadiin aja manusia kerdil dia. Kecil. Oke. Ini berapa? Dikurung dulu, suka salah tanda plus minnya. F min 3, masukkan 2 kali min 3 kuadrat ditambah min 3 gitu ya. Dibagi H sama dengan, panjang. Berapa tuh? 18 gitu ya. Ini berapa? Min 12H. Gitu. Sok terus.
Hah? Coretin dulu yang bisa dicoret. 18 bisa dicoret. Min 3 sama 3 bisa dicoret. Nanti dijumlah aja H mah. Limit H mendekati 0. Yang kuadrat dulu saya tulis. Min berapa? Masa? H-nya coret. Jadi dapat berapa? Tinggal 1 itu. Min 11 ya. Min 11. Oke. Paham nggak kamu? Kamu harus di depan terus. Selama sampai UTS. Hah? Kenapa? Ini? Ini rumusnya. Mana tadi? Oh, ini ada di sini. F aksen A ini. F aksen min 3, ya min 3 ininya. Ini A, ini A. Kuda, kuda. Kucing, kucing. Marmut, marmut. Makacin, makacin. Bagong, bagong. Kudanil, ya kudanil di sini. Hah? Iya, ini mah notasi apa aja. Mau F aksen U juga sama aja. Ininya ganti U. F aksen X, ininya jadi X. Gitu ya. Nah, jadi yang penting hubungan ininya dengan di sininya. Notasinya mah bisa diganti-ganti. Pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu F aksen min 3 sama dengan limit. Tuh, ngintip ada di sini kan? X menuju min 3. Apa? F X apa? Sebentar. Ini tadi sama dengan F aksen A ya. X min F min 3 dibagi min 3 itu ya. Kita hitung limit X menuju min 3. Jadi ini menyamakan ini saya ya. Tadi cuma belum ditulis ininya, lupa. Nanti bentar dulu. Oh ya, betul. Hitung Fx ya. 2x kuadrat ditambah x ya. Fx-nya langsung ini. Dikurangi F min 3 tadi udah kita hitung, tapi hitung lagi aja. Min 3 berapa? 2 kali min 3 kuadrat ditambah min 3 dibagi X plus 3 sama dengan 1, 1. Aki-aki nggak bisa kalau langsung. Hah? Hah? Kenapa ya pikunnya? Nah itu tangannya udah lebih apal dari kepalanya. Ini berapa? Aduh. Gitu? Gitu? Sama dengan, sederhanakan dulu. Oh, ada yang nyalin biar kelihatan atasnya. 2x kuadrat. Min 15. Bawahnya berapa? Kalau dihitung 0 ya. Atasnya 0 juga. Sebenarnya kalau atasnya nggak 0 gampang malah ya. Nah, karena atasnya 0 pasti bisa difaktorkan lah. Limit X menuju min 3 pasti faktornya juga X plus 3 kali sesuatu.
Hah? Apa? Benar? Coret. Sama dengan limitnya berapa? 2 kali min 3, min 6, min 5. Kalau ternyata bukan min 11, kita buat aja min 11 ya. Dan tadi ngitung ini min 11 ya. Harus sama. Lanjut lagi. Kalau ada yang nyalin, masih nyalin bilang ya. Nanti saya berhenti dulu. Nomor 4. Salin dulu ininya. Perintah di soalnya. Tapi kita kerjakan hanya 4A dan 4E. Kekecilan nggak tuh tulisannya? Bisa digedein kalau mau. Oke, soal ini jadi kita harus menentukan limit ini tuh turunan di titik berapa? Di titik X atau di titik tertentu? Kalau ini harusnya turunan di titik tertentu ya. Dan fx-nya apa? Nah ini tadi udah ada yang menjawab fx-nya x pangkat 4 turunannya di 1. Kenapa kamu bisa mikir gitu ya? Kita lihat dulu rumusnya. Adalah limit, pakai yang rumus ini ya. Apa? Oke. Kemudian saya ngikutin yang dia ya. Berarti ini X menuju 1. Ini berarti turunan di sini ya. Turunan di 1 kan? Berarti ini tak lain adalah F aksen di 1. Lihatnya ini X menuju 1 ya turunan di 1. X menuju A turunan di A. Fx-nya mana? Lihat lagi ini. Fx min Fa. Fx min Fa. Berarti Fx-nya harus X pangkat 4. Paham? Yang ini gampang. Nanti yang lain ada yang nggak langsung kelihatan dari sini. Ya itu buat PR. Yang susah saya nggak bisa, yang gampang-gampang aja saya bisanya. Udah paham belum ini? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini. Agak nggak kelihatan langsung ya. Ini pakai limit H mendekati 0. Jadi harus pakai rumus yang ke-1. Saya ambil dulu. Pakai rumus yang ini ya. Kita sama-samakan dengan rumus ini. Kalau nggak sama ya nggak dapat gitu ya. Pakai rumus yang ini. Oke. Jadi gimana nih? Ini harusnya FA tambah H. Ini 2H. Gimana? H tambah H mah 2 kali. Nah, supaya tambah H, saya modif dikit. Atau sebentar, kadang-kadang ada manusia aneh kayak dia. Langsung. Ini bisa nggak F aksen berapa? A-nya berapa di sini? Ini F aksen berapa? Nggak tahu ya, nggak kelihatan langsung ya. Cocok buat ujian yang gini-gini. Saya ini adanya A tambah H. Ya, saya ubah dikit. Cos, supaya sesuatu tambah H. Udah saya bikin aja. 2
kali 0 tambah H itu ya. Supaya bilangan tambah H. Betul? Satu tuh cos berapa? Kenapa saya larikan ke cos? Karena ini ada cos. 1 itu kan cos 0, betul? Supaya dua-duanya cos. Ini karena ini F, ini juga F. Gitu ya. Ya akal-akalan. Idenya muncul kalau banyak latihan. Atau tangannya udah otomatis kayak saya. Otaknya udah nggak kerja. Bawah mah udah cocok. Nah, jadi kalau gini ini sama dengan F aksen berapa ya? Hah? Lihat ini. A tambah H. A tambah H. F aksen 0. Dengan sama dengan cos 2x. Hah? Paham nggak? Itu coklat, paham nggak coklat? Kamu paham nggak? Kenapa F aksen 0 ini dulu satu-satu? Iya, dari atas itu benar ini ke bawah nulisnya. Lihat ini harus berbentuk A tambah H. Ini kalau dari sini nggak bisa, ada 2H. 0 tambah H. Ya, berarti A-nya 0, betul? Bingung dia sampai gitu ya. Nah, ini. Iya, ini pokoknya harus cocok sama ini. Nah, kemudian duanya gimana? Ya ini 0 tambah H-nya A tambah H. Ada 2, ya 2 kali X. Ya. Ini FA. Ya. Gimana ya? Lanjut lagi. Ini mah gampang. Soal SD. Iya, dikasih soal SD nggak bisa gerak. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Mudah. Kalau buat kelas FTI makanya ini soal dibilang soal SD. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. 80 tingginya, ini bumi. 80. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu dinyatakan oleh ketinggiannya setiap saat HT, ketinggiannya dari permukaan tanah 80 min 5T kuadrat gitu. Hitung kecepatan. Sebenarnya nggak usah sesaat ya, kalau kecepatan ya kecepatan sesaat gitu ya. Kalau kecepatan rata-rata disebut rata-ratanya. Lihat video tuh yang saya bilang suruh dilihat videonya. Hitung kecepatan bola saat T sama dengan 1. Jadi kalau saat itu ya pasti kecepatan sesaat. Jadi gimana? Turunin. Gitu. Naikin lagi. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Udah, tinggal kan? Apa itu? Hah? Kemarin di kelas ngulang saya masih ada 80-nya. Tapi nggak ada yang protes. Biarin aja. Salah itu kemarin. Oke. Jadi saat T-nya 1 sama dengan kok aneh sih? Oh ya, kecepatannya. Kecepatannya negatif ya ke bawah. Oke. Iya, gara-gara salah kemarin jadi bingung sekarang saya. Salah nurunin. Soalnya ini soal SD sih kegampangan jadi nggak bisa malah. Nggak usah kalau nggak perlu. Hitung kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Jadi gimana?
V-nya 0. V-nya 0 atau H-nya 0 menyentuh tanah? Hah? H-nya 0 ya? Saat menyentuh tanah, HT sama 0. Buat apa ini? Nyari T-nya untuk menentukan kecepatannya. Jadi apa? 80 min T kuadrat sama dengan, nah sebenarnya penarikan akal plus min, tapi kita nggak pakai yang min ya. Kalau min nanti waktunya negatif, malah bolanya ke atas dilempar, bolanya terbang gitu. Plus aja yang dipakai. Tapi kalau hitungan biasa plus min penarikan akar. Ya udah, V-nya sama min 10 kali 4 sama dengan min 40. Ya udah, satuannya nggak salah.